Selamat datang di webinar 3. Kali ini kita akan berusaha menyelesaikan atau melengkapi bab 1 dari pra-proposal kita. Jadi kalau di webinar 1 dan 2 kita telah membahas tentang bagaimana mencari makalah systematic review yang seterkini mungkin dan yang bermutu. Kalau belum ada penilaian tentang mutu bisa dinilai sendiri. Ada contoh-contoh checklist di internet dari Cochrane maupun dari Health Evidence atau dari Campbell. Kemudian di makalah systematic review ini kita dapat memperoleh informasi tentang rekam jejak penelitian mengenai topik yang Anda minati itu sudah sampai seberapa jauh, apakah masih bermasalah. Bermasalah dalam arti belum berhasil memberikan bukti yang pasti tentang terutama efikasi dari suatu intervensi. Nah, kalau ada mahasiswa atau calon mahasiswa mengatakan saya tidak meneliti intervensi, sebenarnya yang melakukan intervensi bisa Anda, tapi bisa juga pihak lain yang sudah melakukan intervensi, lalu penelitinya berperan sebagai evaluator. Nah, di makalah systematic review juga ada banyak informasi lain yang bisa digunakan untuk melengkapi bab 1. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Untuk pemanasan saya akan paparkan sedikit tentang bab 1 ini. Jadi umumnya ada 5 subbagian. Itu latar belakang, sebenarnya juga untuk lengkapnya latar belakang penelitian. Tapi karena ada latar belakang masalah praktis, ya latar belakang saja. Atau ada yang hanya menulis latar gitu. Kemudian masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Nah, latar belakang ini ada latar belakang masalah praktis dan ada latar belakang masalah penelitian. Jadi yang Anda bisa tulis di situ dan tidak perlu sekaligus selesai, bisa sambil jalan melengkapi bagian-bagian yang lain dari proposal. Yang perlu ditulis yaitu informasi tentang gap antara visi dan realita dalam hal kejadian penyakit dari populasi sasaran yang akan diteliti. Nanti contoh dari saya, contoh public health, dan nanti dari Pak Hakimi dan Dr. Lia contoh klinik kalau ada ya nanti. Jadi ini contoh public health, misalnya populasi sasarannya misalnya ya saya Kabupaten Kulon Progo. Jadi ada gap antara visi tentang kejadian penyakit. Nah, nanti saya akan pakai contoh penyakit kardiovaskuler terutama. Gap antara visi dan realita, kemudian juga kesenjangan dalam hal upaya kesehatan perorangan dan atau upaya kesehatan masyarakat, kesenjangan gender, kesenjangan geografis, kemudian juga mungkin kesenjangan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga, intervensi upaya kesehatan perorangan dan atau upaya kesehatan masyarakat yang telah digunakan dan hasilnya bagaimana. Dan informasi ini bisa diperoleh dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, atau dari rumah sakit yang bersangkutan, data audit klinik, terutama dari rekam medik. Ini tentang latar belakang masalah penelitian. Saudara juga dapat menulis, misalnya kalau populasi sasarannya di Rumah Sakit Sarjito atau rumah sakit yang lain, ya ceritakan sedikit tentang rumah sakit yang bersangkutan. Nah, ini lengkapnya perjalanan penyakit untuk
penyakit yang ingin diteliti. Nanti contoh pencegahan merokok, ini merokoknya sendiri di sini. Kalau sudah merokok ada perilaku, ini kotak yang kedua dari kiri, kasus risiko tinggi. Perilaku merokok itu risiko tinggi. Tapi intervensinya nanti di kotak yang pertama, yaitu mengadakan perubahan lingkungan fisik dan lingkungan sosial supaya si remaja ini tidak merokok. Kemudian contoh minggu yang lain tentang stem cell itu kotak nomor 2 dari kanan ya. Jadi masing-masing itu ada proporsi atau persentase dari mereka yang terkena atau berada di dalam status penyakit tersebut. Ada yang sudah risiko tinggi, ada yang sudah kena penyakit tapi masih asimptomatik, ada yang sudah simptomatik, ada yang perlu direhabilitasi. Kemudian intervensi apa yang sudah dilakukan? Misalnya di Kulon Progo sudah dilakukan intervensi berupa perda-perda larangan merokok di tempat-tempat tertentu. Dan sekarang sedang diusahakan ada perda atau masih dalam bentuk ini satgas-satgas membuat juklak dan juknis tentang pembentukan kafetaria sekolah, karena pola makan yang salah, yang tidak sehat itu juga risiko tinggi ya. Jadi intervensinya apa, ditujukan kepada siapa, dan keluarannya atau outcome-nya apa. Kemudian di latar belakang juga ini malah yang terpenting, latar belakang masalah penelitian. Informasi yang kita tulis di situ atau fakta-fakta yang ditulis tentang rekam jejak penelitian empirik yang berupaya memberikan bukti tentang efikasi dari intervensi. Dan kalau saudara juga berminat tentang manajemen dari intervensinya, juga informasi tentang efektivitas serta efisiensi. Ini semua dapat diperoleh dari makalah systematic review. Kemudian bagian yang kedua, masalah penelitiannya sendiri biasanya dalam bentuk pertanyaan tentang efikasi dari intervensi yang bersangkutan. Kemudian alasan si peneliti mempertanyakan efikasi. Jadi karena masih bermasalah penelitian untuk membuktikan efikasi, jadi ditulis alasannya. Mungkin dari makalah systematic review sudah disebutkan kerangka konsepnya kurang valid, atau rancangan penelitiannya kurang kokoh, atau pelaksanaan penelitiannya kurang seksama. Kemudian tujuannya ini juga bisa ditemukan di makalah systematic review. Apa yang ingin saudara kerjakan ya, untuk memperbaiki atau mengatasi masalah penelitian tersebut. Dan karena ini S3, juga landasan teori apa yang akan dikaji nanti ya. Dan ada makalah systematic review yang khusus membahas teorinya. Malah mungkin lebih cepat kalau kita mulai dari teorinya, lalu cari makalah systematic review yang menguji teori bersangkutan. Nah, manfaat penelitian, saudara tulis rekomendasi apa yang bisa diberikan nanti pada akhir penelitian, baik bagi praktisi maupun bagi peneliti. Nah, mengenai bagian yang terakhir, kebaruan atau keaslian penelitian, replikasi atau tanggapan saudara terhadap penelitian empirik terkini. Jadi nanti kalau sudah diterima, saudara lanjutkan telah pustakanya kalau bisa, atau malah didorong supaya mengadakan systematic review sendiri bersama pembimbing. Kemudian kita tahu masalah penelitiannya sudah sampai seberapa jauh diselesaikan. Lalu tanggapan saudara bagaimana? Ingin meneruskan menyelesaikan atau ingin melakukan replikasi eksak
ya, jadi persis sama bisa. Jangan mundur, melakukan replikasi dengan rancangan yang lebih lemah atau kerangka konsep yang lebih lemah. Ini kira-kira isinya seperti itu. Nah, contohnya untuk topik yang kemarin dibahas khusus untuk public health ya, nanti yang klinik oleh Dr. Lia dan Dr. Hakimi. Topiknya promosi kesehatan untuk pencegahan perilaku merokok pada remaja. Jadi ada 2 makalah systematic review. Yang pertama sudah kita bahas kemarin dan ini cukup terkini karena terbit tahun 2014 dan makalah penelitian empirik yang ditelaah, yang direview 1 tahun sebelumnya yang terakhir ya, dan dianggap mutunya cukup tinggi, yaitu dapat skor 8. Kemudian masih ada kelemahan di dalam penelitian ini. Yang pertama mereka sebutkan bahwa tidak ada blinding pada waktu mengukur outcome-nya dari intervensinya. Intervensinya berupa promkes ya. Yang kedua, penempatan secara acak tidak dilakukan. Bagaimana kelompok-kelompok ditempatkan di kelompok intervensi, mana yang di kelompok kontrol ya. Tapi yang mengkhawatirkan efek size-nya kecil. Jadi tidak menunjukkan bahwa promosi kesehatan itu efikasius ya. Jadi ini mungkin penyebabnya karena kerangka konsepnya yang kurang bagus, kurang valid, atau rancangan penelitiannya kurang baik. Jadi ada banyak peluang untuk memperbaiki ini. Nah, makalah yang berikut ini menarik sekali. Walaupun tahun 2009, jadi sudah cukup lama, tetapi memberikan gambaran bahwa lebih baik promkes ini tidak untuk hanya satu perilaku, misalnya perilaku merokok, tapi juga perilaku berisiko yang lain, misalnya seks bebas di antara remaja, pola makan tidak sehat, kegiatan fisik kurang, dan tidak hanya merokok tapi juga penyalahgunaan alkohol, narkotika, dan sebagainya. Ada perilaku berisiko lain lagi, yaitu menyakiti diri, melukai diri, dan sebagainya, sampai kecenderungan untuk bunuh diri. Kemudian saran yang berikut, supaya menggunakan unsur-unsur promkes yang sama untuk merubah tidak hanya 3 perilaku tapi beberapa perilaku ini. Yang pertama, mereka mengusulkan menggunakan teori. Misalnya di penelitian-penelitian empirik sejauh ini banyak yang menggunakan teori Bandura, social cognitive theory. Kemudian supaya intervensi difokuskan pada pengaruh sosial, terutama norma-norma sosial, baik di sekolah, di masyarakat maupun di keluarga. Dan difokuskan pada keterampilan kognitif behavioral. Kemudian ada pelatihan bagi fasilitator. Ini fasilitator bisa guru, bisa teman sebaya, dan sebagainya. Dan intervensinya sebaiknya terdiri dari beberapa komponen. Jadi ada komponen policy, ada komponen program. Nah, kalau berani ada program KB juga di sekolah-sekolah, karena kita tidak perlu menutup kemungkinan itu karena kegiatan seks bebas itu cukup tinggi di SMA sampai 70%. Kemudian di berbagai tingkat lingkungan, jadi intervensinya jangan hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat dan di keluarga ya. Jadi masalah penelitiannya masih tetap sama. Apakah promkes dapat mencegah perilaku berisiko? Nah, sekarang sudah meningkat, tidak hanya perilaku merokok, tapi semua perilaku penyalahgunaan zat-zat adiktif, perilaku seks bebas, perilaku makan atau pola makan yang kurang sehat, kurang kegiatan fisik, dan sebagainya. Jadi
Alasannya karena penelitian sebelumnya menunjukkan efek size-nya kecil dan ada bias pada penempatan kelompok-kelompok dan pengukuran hasilnya bias ya. Tujuan penelitiannya ini saya ngarang sendiri saja. Satu, si peneliti, misalnya saya jadi penelitiannya, saya akan menggunakan rancangan cluster RCT, randomized control trial, tapi cluster. Nah, cluster ini berupa sekolah-sekolah dan populasi sasarannya ya di Kabupaten Kulon Progo, dan intervensinya melalui Pemda. Jadi sekolah-sekolah ditempatkan secara acak ke kelompok X1, intervensinya kognitif behavioral, dan kelompok kontrolnya hanya behavioral saja. Dan intervensinya seperti yang disarankan tadi, berupa policy di sekolahan, penyediaan makan siang, kalau ada boarding ya termasuk makan malam melalui kafetaria, dan bisa dikontrol kandungan gula, kandungan garam, kemudian fiber dan sebagainya. Kegiatan fisik ditingkatkan, dianjurkan bersepeda atau naik kendaraan umum lalu jalan kaki sekolah. Kemudian di kelompok intervensi disertai dengan kognitifnya yang ditingkatkan, tidak hanya perilakunya tapi ada alasan kognitifnya, dan kalau bisa diintegrasikan ke mata pelajaran yang sudah ada, karena umumnya mereka menolak karena katanya sudah penuh kurikulumnya, tapi sekolah-sekolah yang kreatif mau mengintegrasikan ini. Ini tujuan penelitiannya. Jadi apa yang akan dilakukan si peneliti. Kemudian menanggapi masalah tadi, mengukur dengan blinding juga, karena ini S3, jadi menguji validitas dari teori Bandura. Nah, mengenai bagian yang terakhir, keaslian penelitian, di situ saudara jelaskan saja secara singkat nanti systematic review yang akan dilakukan bersama pembimbing seperti apa, kemudian ke penyimpulannya tentang masalah penelitiannya sudah diatasi sampai seberapa jauh, kemudian ada updating tentang masalah penelitian dan tujuannya. Nah, kira-kira ini pembukaannya. Jadi silahkan bertanya, berkomentar, dan nanti juga Prof. Hakimi dan Dr. Awalia akan memberikan contoh-contoh lain. Sebagai contoh adalah seperti di sini. Jadi tadi kembali sama dengan Dr. Rossi, tadi lebih ke arah public health, tapi untuk saya sendiri nanti akan ke ya, sini pointernya. Oke, ya. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang efek peptisida, paparan peptisida terhadap lebih ke klinik. Jadi di sini adalah gabungan antara contoh latar belakang masalah penelitian di mana menggabungkan hal-hal public health. Jadi memang kami akan memberikan contoh riset-riset translasional. Jadi ada biomedis, kemudian public health dan juga klinik. Nah, di situ adalah tentang judul besarnya adalah efek paparan peptisida terhadap kesehatan neurosensori, jadi kelihatan mata, kemudian saraf dan juga kulit. Kemudian di sini sebenarnya masalah atau latar belakangnya itu karena di Indonesia itu pertanian kan merupakan masalah yang masih utama, masalah utama. Jadi banyak orang menggunakan pestisida, kemudian juga pemakaian pestisidanya itu juga bermacam-macam. Kemudian memang itu dilakukan sekali untuk mengontrol berbagai macam insek
pestisida, kemudian benih, jamur dan lain sebagainya. Dan sudah pasti bahwa pestisida itu digunakan dalam jumlah besar di negara-negara agrikultur dan Indonesia termasuk salah satunya. Nah, sedangkan paparan terhadap pestisida itu kan kita sebagai seorang peneliti di bidang kesehatan, kita ingin tahu apakah ada problem di masalah public health, sebenarnya dilihat dari secara umum, tapi juga kita meninjaunya bisa secara klinis per organ. Jadi misalnya kita dengan adanya paparan pestisida tadi menimbulkan masalah apa per organnya. Contohnya ternyata pestisida itu bisa mengakibatkan gangguan perkembangan neurodevelopment. Seperti contohnya ada teori yang mengatakan bahwa dia menyebabkan ADHD pada anak. Karena di lingkungan itu banyak anak, jadi dia ternyata tidak terpapar oleh petaninya saja, tapi keluarga dan termasuk anak juga terpapar. Kemudian juga dia pada gangguan neuropati, kemudian ternyata dia suka ada rasa abnormalitas pada saraf-saraf sensorik, kemudian dia juga gerakan motornya kalau pada petani-petani mungkin ada jangka panjang bisa menimbulkan problem. Kemudian juga karena pemakaian ocular toxicity-nya, toksisitas pada mata seperti apa, karena ternyata dia juga memberikan efek pada konjungtiva, kornea jangka panjang. Dan juga ke penyakit kulit, ada kontak dermatitis dan juga penyakit lain, maupun kulit juga bisa melihat seberapa besar serapan dari pestisida itu sendiri lewat kulit maupun lewat oral atau lewat inhalasi. Nah, kemudian secara public health-nya kita juga bisa memperhatikan apakah penggunaan PPE atau personal protective equipment pada pekerja-pekerja itu sudah betul. Apakah dia benar-benar menggunakan Google atau kacamata sehingga dia bisa mencegah paparan okuler. Apakah dia benar-benar menggunakan masker sehingga kemungkinan dia ada neuropati atau paparan pestisida lewat muka itu bisa terkena. Kemudian begitu juga dengan kulitnya. Kalau misalnya orang mungkin di sini pestisida, tapi bisa juga dengan pekerja di pabrik batik. Di pabrik batik dia mencelup dengan pewarna. Itu seberapa besar dia ada paparan zat pewarna itu ke kulit orang yang di pekerjanya. Sehingga memang kami mulai melakukan penelitian riset-riset atau membuka celah-celah atau membuka masalah-masalah yang merupakan masalah translasional. Public health-nya masuk, kemudian klinisnya masuk, dan diharapkan juga nanti di level-level molekulernya juga kita bisa masuk atau K3. Nah, sehingga mungkin mahasiswa S3 di sini malah banyak sekali masalah yang bisa didapat di sini. Jadi karena adanya paparan eksposur pada populasi tertentu, kemudian bagian saraf itu Prof. Tarni dia memiliki desa binaan di Desa Ngablak, Magelang. Di situ banyak beberapa penelitian sudah dimulai di sana. Paparan-paparan pestisida dan hubungan dengan masyarakatnya di sana sudah cukup baik. Sehingga kita bisa mengembangkan dari situ. Dari paparan pestisida itu kan secara bodohnya dapat mengakibatkan masalah kesehatan atau health problem baik di saraf, kulit, mata maupun yang lainnya. Nah, kemudian kita bisa melihatnya yang bisa terlibat kalau misalnya kita orang neurologi mau ambil PS3 bisa ambil di situ. Kemudian dermatologi atau oftalmologi, farmakologi, pediatriknya juga untuk ADHD, dan juga kita juga dari public health-nya. Untuk public health-nya sebenarnya seperti ini contohnya, misalnya fisikokimiawi, profil fisikokimiawi dari zat-zat itu seperti apa. Kemudian paparan terutama pada kesling ya, S3 yang ingin mengambil kesling atau orang-orang kebijakan di masyarakat pengen tahu sebenarnya paparan pestisidanya itu seberapa besar sih kita mengukurnya. Frekuensi itu bisa dilihat dari frekuensi paparannya atau durasinya, seberapa lama dia terkena paparan. Kemudian metode aplikasinya seperti apa. Nah, kemudian apakah dia menggunakan PPE yang sudah benar. Dan kalau misalnya kita lihat riset-riset systematic review mesti juga ada PPE seperti itu. Nah, kemudian contohnya, ya itu ternyata dari latar belakang seperti itu kita punya tujuan penelitian bahwa kita bisa memberikan informasi terhadap masyarakat sekitar, terhadap pertanian, terhadap departemen kesehatan atau terhadap pemegang kebijakan baik itu enggak cuma Depkes tapi dari Depnaker, bahwa ternyata ada efek gitu dari pestisida itu terhadap kesehatan neurosensori, kesehatan kulit di antara pekerjanya sendiri atau keluarganya atau komunikasinya di sekitarnya. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa mengetahui data paparannya, kita bisa memberikan meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan cara itu. Nah, itu juga di situ tujuan-tujuannya ternyata banyak ya. Jadi
kalau dari bagian neurologisnya itu kita bisa melihat apakah ada korelasi sih seberapa besar paparan peptisida itu dengan problem neurologik gitu. Tapi untuk menilai paparan peptisidanya seberapa besar kan kita tadi juga harus melihat parameter tadi. Jadi dinilai frekuensinya, kemudian seberapa lama, kemudian konsentrasinya, itu kita bisa berkolaborasi. Kemudian juga apakah ada paparan itu berhubungan dengan inventory seperti di penyakit kulit ya, occupational skin disease yang saya kerjakan. Itu sebenarnya untuk S3-nya kita ingin mengetahui inventory bahan kimiawi yang terpapar pada pekerjanya. Jadi kita di sana diminta dokter kulitnya atau penelitinya, nggak harus dokter kulit atau juga bisa occupational physician, occupational health atau pemegang kebijakan datang di pabrik tersebut, kemudian dia mengawasi dari depan sampai belakang. Orang itu terpapar apa saja, kemudian diidentifikasi dengan jelas paparan itu. Kemudian dari bahan-bahan kimia yang telah teridentifikasi itu kita melakukan studi literatur atau studi pustaka. Mana sih yang merupakan bahan iritasi, mana yang merupakan bahan sensitisasi gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat outcome-nya penyakit kulit, neurologis, kita juga bisa melihat sebenarnya bahan kimia apa yang bisa mengakibatkan ADHD. Nah, jadi mungkin kalau tadi Pak Rosi memang banyak dengan systematic review, tapi kemudian dari makalah-makalah saya mungkin tidak semua bisa dijawab atau sudah memiliki systematic review-nya, sehingga kita akan memberikan building block untuk systematic review selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian juga yang lain lagi adalah okular tadi hampir sama. Kemudian juga kita juga ingin dari public health mungkin kita akan membentuk atau mendevelop sumber CSDM atau infrastruktur yang bagus di daerah subjek penelitian kita, misalnya di Ngablak ya, ternyata dari hasil penelitian observasi tadi terlihat bahwa mereka tidak memakai PPE yang baik, atau kemudian pada saat dia habis menggunakan pestisida dia tidak cuci tangan. Nah, itu kemudian kita juga ada penelitian promosi di bidang S3 kita bisa melakukan, seperti contohnya tadi merokok. Tapi kalau pada kita mungkin ditulis di papan-papan tempat dia cuci tangan, karena apabila kita tidak mencuci tangan pestisida akan masuk ke dalam tubuh seperti itu. Jadi memang dalam keasliannya ini cukup jarang diteliti ya, masalah-masalah yang cukup jarang diteliti, dan kami sebagai klinisi ingin sekali gitu. Kemudian selanjutnya tadi juga identifikasi seperti itu, kemudian juga ternyata dia juga mengakibatkan outcome yang negatif antara lain dengan terjadinya ADHD, attention deficit disorder pada anak-anak, dan juga bisa juga paparan selama kehamilan itu gimana? Apakah paparan pestisida yang dilakukan selama kehamilan itu selama orang hamil dapat mengakibatkan ADHD gitu. Kemudian itu tadi sudah kemudian studinya bisa dilakukan, desainnya adalah studi cross-seksional. Jadi kita langsung ke daerah populasi, kemudian kita lihat seberapa besar paparannya. Lah seberapa besar paparannya tadi bisa menggunakan kuesioner atau bisa menggunakan modeling. Jadi yang satu dengan kuesioner kita tanya ke orangnya, tapi juga atau kemudian juga kalau pengen tahu seberapa besar serapan dari pestisidanya ke dalam tubuh, kita bisa melakukan pemeriksaan organoklorin yang ada di pestisida, atau kalau misalnya kita tidak dengan cara memeriksa organoklorinnya, kita bisa melakukan modeling. Nah, modeling itu dibuat dari menghitung semua parameter yang ada. Dia terpapar berapa lama, berapa kali sehari, kemudian konsentrasi pestisidanya berapa. Itu salah satu. Itu merupakan salah satu yang saya sampaikan. Kemudian kalau untuk keaslian penelitiannya, tadi saya terangkan lagi, apabila memang kita tidak bisa menemukan systematic review karena riset-riset di bidang ini juga tidak banyak, itu sebenarnya malah merupakan keaslian yang bisa kita ambil dari penelitian kita. Namun saya juga melakukan searching dari riset-riset di PubMed, penelusuran pustaka, banyak ditemukan penelitian-penelitian serupa di negara lain. Seperti itu, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan untuk ide. Jadi dokter ini melihat banyak kasus-kasus bayi baru lahir yang dirujuk ke rumah sakit dia dengan gejala-gejala sumbatan saluran pencernaan, yaitu kembung dan muntah-muntah. Ya, ini satu sisi ya. Jadi ini kan nanti akan menjadi variabel tergantung
dari penelitian disertasinya. Terus dia juga melihat bahwa di Lombok itu ada kebiasaan memberikan makanan padat dini ya, baik berupa pisang maupun nasi yang dipapak. Saya tidak tahu kalau sekarang mungkin kebiasaan ini sudah masih ada, karena ini dalam tahun 2000 awal 2000-an. Jadi bayi baru lahir ini sudah diberi pisang dan nasi yang dipapak tadi. Katanya ini ada sejarahnya, ada nuansa religinya ya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau bayi baru lahir suka diusap dengan madu ya. Nah, tapi cuman ini agak bukan madu tapi pisang. Jadi kemudian timbul ide penelitian ya. Tadi itu variabel bebasnya adalah pemberian makanan padat dini pada bayi baru lahir. Variabel tergantungnya adalah sumbatan saluran pencernaan. Terus dokter ini kemudian mulai studi literatur ya. Jadi studi literatur dari sudut variabel bebasnya, pisang itu mengandung apa, menyebabkan apa saja kemungkinannya. Nah, kemudian dari sisi variabel tergantungnya, sumbatan saluran pencernaan itu sebabnya apa saja. Ya, jadi kemudian itu nyambungnya di mana dalam kerangka teori itu. Ya. Nah ternyata di dalam pisang itu banyak mengandung dopamin katanya, dan dopamin ini menyebabkan relaksasi otot polos. Ya, jadi ada kemudian dasar teorinya ketemu. Ya, terus dilakukan penelitian epidemiologi ya di lapangan. Dan memang kemudian hipotesisnya bahwa ada hubungan antara pemberian makanan padat dini dengan sumbatan saluran pencernaan itu hipotesisnya diterima ya. Ya, jadi yang diberi makan pisang itu berisiko untuk sumbatan saluran pencernaan hampir 2 kali ya, meskipun secara statistik ini tidak bermakna karena confidence intervalnya melalui 1. Ya. Nah terus jadi kemudian apakah penelitian ini orisinal ya? Ya saya tidak membawa disertasinya sehingga saya cek kalau sekarang apakah penelitian ini orisinal atau tidak ya. Ternyata dengan memakai keywords banana dan intestinal atau bowel obstruction, saya hanya mendapatkan 6 hits ya, 6 artikel di PubMed. Kemudian yang salah satunya adalah publikasi dari dokter ini ya, dari hasil penelitian di Lombok itu. Berarti dan itu akan dipublikasikan tahun 2003. Sementara hasil yang lain itu setelah itu ya. Jadi hanya ada satu laporan kasus tahun 2004, satu lagi seri kasus 2011 ya. Ya berarti kalau ini ya sangat orisinal. Pada tahun 2003 belum ada, yang semua itu baru ada. Ya, jadi ini adalah contoh keberhasilan karena kejelian melihat masalah sehari-hari untuk diangkat jadi penelitian untuk disertasi. Ya pasti systematic review belum ada. Dan ini searching di PubMed ini saya tidak membatasi usia ya, padahal ini kan pada bayi baru lahir ya, jadi pasti belum ada. Mungkin itu Pak Rusdi.